Nah di belakang kita mungkin lewat sini, ini kita bisa ketemu lagi dengan ikon yang tadi cukup menarik di kuburan Londo, yaitu tentang Freemason. Freemason di Malang ternyata faktanya cukup berkembang begitu. Banyak tokoh yang di Malang ini ternyata juga tergabung di Freemason. Nah di kuburan Londo sendiri sebetulnya komplek pemakaman Freemason ada 4. Nanti teman-teman masih lihat 2, kapan waktu nanti kita tunjukkan ke makam yang lain. Oke, kita masuknya lewat sini, hati-hati ya. Jalannya cukup sempit. Masuk sini. Sini yuk. Sampai ke tempat pencahayaan tuh. Oke teman-teman, kita masuk ke area. Nah, ini kompleks makamnya sebelah sana. Teman-teman masih ingat lambangnya Freemason seperti apa? Oh ya tadi ya. Tadi sudah ya? Ya, sama Mbak Desi. Jadi lambang Freemason itu ada beberapa yang menjadi simbol. Nanti Pak Aryani bisa jelaskan. Sudah ya. Oke. Siapa yang dimaksud? Banyak di depan. Mbak Aryani? Ya. Nih. Mungkin jadi foto ya. Betul Mbak. Jadi yang di barat, yang di daerah dekatnya Monumen Jepang sudah ya, ada nama Alari juga dengan simbol yang sama. Itu membuktikan bahwa di Kota Malang itu pernah tumbuh dan hidup Freemason. Tadi mungkin Mbak Desi sudah menceritakan apa itu Freemason. Tapi di sini kita akan menceritakan tentang Dr. P.A.A.P. Aiken. Aiken ini adalah seorang dokter sekaligus seorang apoteker. Lahirnya di Kediri dan meninggalnya di Pujon. Sehingga disebut seorang mestizo. Mestizo itu apa? Mestizo itu adalah anak yang lahir di tanah jajahan. Disinyalir bapaknya itu juga seorang Freemason dan ibunya adalah pribumi. Ini Ya, Belanda. ya, dia keturunan ya Mas ya, keturunan. Bapaknya memang jadi VOC itu masuk ke Indonesia itu, dan dengan adanya VOC itu Freemason juga ikut masuk di antara tahun 1700. Namun pada saat saat pemerintahan VOC itu Freemason dilarang keras untuk warga pribumi. Setelah Inggris menguasai Indonesia dengan dihandle oleh Raffles itu membolehkan bahwa Freemason itu dianut oleh orang-orang pribumi, termasuk salah satunya pelukis terkenal saat itu. Kemudian ada tokoh-tokoh budi utama juga yang masuk menjadi Freemason. Jadi Freemason itu intinya adalah organisasi kemanusiaan yang banyak orang itu salah mengartikan sebagai sebuah konspirasi atau sekte. Kembali lagi ke Dr. Aiken. Sekarang masih eksis Mbak? Oh enggak. Tahun 62 dengan keputusan Presiden nomor 62 tahun 62 itu memang terjadi pelarangan ya untuk organisasi-organisasi di luar negeri, dari luar negeri, termasuk Freemason sendiri. Namun pada tahun 2002 saat Gus Dur berkuasa, pencabutan atas Kepres itu, sehingga untuk organisasi dari Barat pun boleh untuk tumbuh di Indonesia. Itu alasan dari Gus Dur adalah sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun ternyata masyarakat Indonesia itu tidak tertarik lagi dengan organisasi ini, sehingga organisasi Freemason itu di Indonesia sendiri itu hanya tinggal cerita. Tapi kalau di Malang kita bisa melihat itu, kalau Freemason itu ya lodjinya itu ada di Jalan Cerme, tepatnya di Hotel Salimar. Di situ yang bangunan utama itu memang bangunan asli dan itu memang sengaja tidak dibongkar oleh pemiliknya, namun simbolnya yang dihapus. Gitu. Jadi di sana itu loji 89. Kalau di Malang itu ada 3 sebenarnya, ada di Jalan Welirang itu tapi sudah dihancurkan. Kemudian ada di daerah Jalan Aris Menandar, jadi ada 3, sehingga hal-hal itu menunjukkan bahwa Freemason itu memang pernah tumbuh di Kota Malang, walaupun untuk perkembangannya itu agak telat ya dibandingkan
dengan kota-kota besar seperti Bandung, seperti Yogyakarta itu untuk Malang tergolong telat. Tapi ternyata Freemason itu hidup di Malang dan itu tidak bisa dipungkiri. Dengan adanya Dr. Icon ini menunjukkan bahwa organisasi yang memang bergengsi itu dan terkesan tertutup itu pernah ada di arena. Ini ada juga. Kalau di luar negeri masih ada, Mbak? Insya Allah kalau di luar negeri masih ada ya. Kalau di Indonesia memang tidak ada. Ini simbolnya dari bunga akasia. Jadi bunga akasia ini adalah simbol kejayaan dan kekuatan. Ini dengan bentuk arsitektur yang sama, walaupun tidak ada nama di prasastinya, tapi disinyalir ini adalah istri dari Dr. Icon. Dr. Icon ini pernah melakukan penelitian tanaman di IPB, sehingga tidak mengherankan saat beliau meninggal ini banyak media baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang memberitakan kematian beliau. Beliau meninggalnya di Pucun, kemudian didoakan di loji 89 di Salimar, kemudian baru disemayamkan. Itu sekitar 40 mobil yang mengiringi. Jadi berarti beliau memang adalah orang yang sangat terpandang sekali. Melalui jelajah ini mungkin kita bisa lebih mengenal lagi Dr. Icon. Mungkin kita bisa lagi, Mas. Mungkin ada pertanyaan. Oke, ambil jalan ya. Ya. Ambil jalan kita Dan nanti perlu ke diketahui anak. untuk daerah-daerah sini masih banyak untuk makam Belanda. Itu kebanyakan tahun 1934. Ini mungkin kita bisa cerita sedikit ya, makam ini. Ini. Ya, ini dengan bentuk yang sama, itu ada sebuah cerita. Malang dulu pernah, ya ini adalah begini. Ini di sini itu ada anak-anak panti asuhan sih sebenarnya di sini itu. Di sini ya, untuk bangunannya sama. Itu Malang kan pernah dulu itu terkena wabah pes. Wabah pes itu kenapa Malang terkena? Karena Belanda itu kan dia mengekspor mengambil berasnya itu dari daerah-daerah Filipina. Nah, di daerah sana itu ternyata berkembang tikus-tikus masuk ke dalam karung-karung beras itu. Kenapa kok di Malang itu bisa tinggal lebih lama? Karena Malang daerahnya cukup dingin sehingga tikus-tikus itu berkembang biak. Nah, di sini itu ternyata adalah makam dari anak-anak panti asuhan itu yang memang terkena wabah pes dengan bentuk begini. Jadi kalau di blok sini itu masih banyak untuk makam-makam Belanda, dan itu uniknya kebanyakan tahun di antara tahun 30 sampai tahun 35. Sehingga komplek makam Belanda itu untuk tahun-tahun yang awal, tahun-tahun 1920, 21 itu berada di depan. Kemudian tahun 25 itu agak yang di barat. Tapi setelah pergeseran zaman, makam-makam itu memang harus kita tumpangi karena kita ada makam yang baru. Mungkin kita bisa ke sana ya, Mas Andri. Sampun ya? Sampun. Oh, sampun, kita ngopi bareng. Itu sudah disambut sama jarum Jepang. Oh, udah ini terakhir, Mbak? Ya, terakhir. Mungkin kita bisa tanya jawab ya di sana. Mungkin ada penjelasan yang kurang. Waktu pecutis turunnya. Sama ya. Nah, ini Ibu Maria Asia. Sana ya. Tadi sudah di makam Maria. Apa ya? Ini kan boleh.
Nah teman-teman, ini akhir dari penjelajahan sejarah makam kuno. Wow. Itu punyanya penjual jasa.